Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih di Macawa Cafe dan di sini ada yang menarik, ada tulisan yang menarik. Barangkali Tuhan menciptakan kopi supaya kita semua bisa berteman. Dan di video ini juga saya menarik kesimpulan bahwa dengan tulisan ini mungkin sehingga hari ini saya ditemani oleh salah seorang mahasiswi cantik, ya, asal Kolaka Utara yang sekarang berkuliah di Jakarta. Cuman karena semester terakhir makanya nyusun skripsinya di kampung halaman. Kita kenalan dulu. Isna Sulastia Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, dari waalaikumsalamnya saja sudah mencerminkan kalau mahasiswa yang ada di hadapan saya ini, narasumber saya kali ini adalah seorang mahasiswi yang inspiratif. Insya Allah ke depan kita berbagi ya. Saya panggil siapa nih? Isna, Sulastia, atau Rahma nih? Esti. Esti. Iya. Nyambungnya di mana? Oh, iya, Esti. jadi begini. Cerita dulu. Nama dulu. Ya, jadi waktu itu sempat tanya ke Mama, Mak, kenapa nama saya Esti gitu. Esti. Nah, jadi Bapak itu ini sebenarnya panggilan kesayangan dari Bapak. Wis, Esti. Iya, jadi dari Sulastia, di situ kan Asti. Asti. Nah, tapi Bapak kurang suka kalau dipanggil Asti. Asti. Jadi Esti. Esti. Iya. Wis. Tuh, jadi dari Sulastia, Iya. Asti gitu, tapi diubah jadi Esti. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak Cinta. ya, maka dari itu kita kenalan dulu biar ketika nyebut nama sekolahnya, SD, SMP, SMA-nya di mana, ini yang nonton teman-teman ininya bisa reunian kembali di video. Oke, silakan. Ya, jadi saya itu TK-nya di TK Dharma Wanita, kelas Siswa, Kolaka Utara. Kemudian SD di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1, Kolaka Utara. Kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri Kolaka Utara dan di Madrasah Aliyah. Jadi MIN, MTS, MA. MIN, MTS, MA. Dan saat ini kuliah di Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Nah, yang menjadi objek penasaran ini, kok bisa langsung tiba-tiba ke Jakarta kuliah? Oke, jadi Bapak itu sebenarnya sangat concern ya ke pendidikan. Kemudian dan saya pun juga memang lebih cenderung ke akademik sebenarnya, sangat concern di situ. Saya waktu itu bilang ke Bapak, Pak, saya mau kuliah di Jawa. Kenapa? Karena menurut saya dari saya TK sampai Aliyah itu kan di Sulawesi. Nah, saya ingin coba lingkungan yang baru dan akhirnya Bapak sangat setuju. Waktu itu saya maunya UI. Itu SMP kelas 2 saya ingin psikologi UI. Iya, psikologi. Psikologi UI. Saya coba ikut SNMPTN, SBMPTN, kemudian SIMAK UI. Itu semuanya gagal. Gagal, tapi akhirnya waktu itu terakhir Penmaba UNJ, dan saya pilihnya di pilihan pertama itu psikologi, kemudian pilihan keduanya itu BK karena konseling itu agak-agak nyerempet ke psikologi. Iya, bimbingan konseling. Iya, bimbingan konseling, dan alhamdulillah qadarullahnya keterimanya di
BK. Sebenarnya sempat kurang terima sih sebenarnya, karena memang bayangkan Om dari SMP ini saya maunya psikologi tapi gagal. Cuman kesini makin berpikir bahwa pasti ada pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik dari sini. Betul. Akhirnya itu keterima di Jakarta di UNJ dan sampai sekarang sudah nyusun skripsi, alhamdulillah. Iya, dan alhamdulillahnya lagi Esti ini bukan hanya mahasiswi yang hanya taunya dari kos ke kampus, tapi juga banyak prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Yang saya dengarkan tadi yang di pra podcast ya, sebelum podcast. Cuman bagusnya kalau Esti sendiri yang bercerita apa prestasi akademiknya dan non akademiknya, biar teman-teman nih, adik-adik warga Kampung Anggrek bisa mengedukasi langkah-langkah dari Esti. Iya, baik. Sebenarnya saya tuh kurang malu sebenarnya ya ketika malu ketika menyebutkan prestasi, karena menurut saya masih banyak sekali orang di luar sana yang lebih berprestasi dibandingkan saya. Tapi di sisi lain saya juga berpikir bahwa ketika saya menyebutkan prestasi, pencapaian saya, itu tanda bahwa saya mengapresiasi apa yang sudah saya dapatkan sampai saat ini. Sudah kita dapatkan, sudah Tuhan berikan. Itu kerja keras loh. Itu kerja keras dan harus diapresiasi. Apa yang sudah Allah berikan kepada saya, semoga bisa menginspirasi, bukan malah membuat teman-teman jadi insecure atau menjadi social comparison gitu, jangan. Tapi semoga bisa menginspirasi teman-teman. Kalau untuk di akademik, nah seperti yang Om Jack dengar tadi jadi saya memang sebenarnya sangat concern juga di akademik. Saya tidak mau orang mencap saya hanya sebagai penyanyi, tapi juga saya ingin saya juga bisa berkembang di akademik. Kalau di akademik sebenarnya dari SD itu Bapak itu sudah sangat concern sekali. Kebetulan Bapak juga guru. Dan Bapak itu dari kelas 1 SD itu sudah nih buku baca. Kemudian ketika misalnya ada ulangan itu pasti akan dites sama Bapak sendiri. Sampaikan ke Bapak selamat Hari Guru, kan baru kemarin. Selamat Hari Guru untuk Bapak sekaligus guru. Semoga bisa. Kemarin dia habis ujian Pak. Ujian untuk naik ke pengawas. Siap. Ya. Jadi dari SD itu saya sudah diarahkan Bapak untuk nih ikut lomba ini. Akhirnya karena saya juga mau, saya ikut lomba pidato, lomba karya tulis ilmiah, esai, kemudian di SMA waktu itu ikut olimpiade juga. Ikut olimpiade. Ya, olimpiade fisika. Dan kemudian storytelling. Tapi itu sebenarnya storytelling masuknya ke non akademik ya? Sebenarnya bisa masuk di akademik, bisa masuk di non akademik. Tergantung daripada saat itu ini eventnya apa. Betul. Itu diadakan sama Telkomsel. Nah ini juga lucunya nih, ketika storytelling itu hadiahnya itu bisa nonton Cowboy Junior Om. Itu zaman-zaman saya masih SMP. Dan saya menang waktu itu, akhirnya dapat tiket konser gratis Cowboy Junior. Kemudian itu tadi sih pidato, kemudian karya tulis ilmiah, esai. Pernah juga ikut waktu ini waktu saya sudah mahasiswa. Ikut Abang None Buku. Abang None Buku. Nah ini juga perlu diluruskan ya teman-teman. Jadi kalau Abang None Buku itu bukan Abang None yang citranya seperti pariwisata begitu. Karena kalau Abang None yang pariwisata itu kan memang diwajibkan harus Betawi kan ya? Atau enggak juga? Ya penting warga Jakarta. Iya, sepengetahuan saya warga Jakarta atau tinggal dan sekolah di daerah Jakarta. Saya kira, Om Jack kira bahwa Abang None itu mesti harus orang Betawi, enggak juga ya? Kayaknya kalau gitu terkesan rasis ya. Iya. Itu. Iya, kayaknya. Tapi saya kurang tahu juga. Tapi kalau untuk Abang None Buku sendiri itu tidak harus orang Jakarta. Tapi yang penting dia tinggal atau sekolah di daerah Jakarta. Nah, waktu itu saya masih lingkupnya Jakarta Timur. Saya ikut Abang None Buku karena salah satu persyaratan itu tidak ada tinggi badan Om. Soalnya saya ini kan pendek gitu. Nah saya ikut itu Abang None Buku, ada tiga seleksi baru bisa jadi finalis. Itu ada ratusan orang. Ratusan orang. Iya, kemudian saya bisa sampai di tahap
semifinal. Semifinal. Di semifinal itu ceweknya itu 10 orang. 10 apa 15 orang ya? 15 orang kayaknya. Semifinal. 15 orang cewek cowok. Bang None Buku itu fokusnya lebih ke literasi. Iya, jadi dia kerjanya itu di perpusnas, gitu. Jadi di perpustakaan. Iya. Abang None Buku itu sampai di semifinal. Abang None Buku Jakarta Timur. Nah, terus yang dilombakan apa tuh? Yang literasi yang seperti apa? Iya, jadi kita kayak ditanyakan kalau misalnya waktu itu saya diwawancara wawancara sama psikolog gitu, kayak suka buku apa, kemudian apa sih pentingnya literasi, kayak gitu-gitu Om. Jadi lebih kayak mengkampanyekan tentang membaca gitu. Di prokernya, program kerjanya kalau saya lihat-lihat ya teman-teman saya itu, jadi dia kayak mengajarkan anak-anak membaca di taman-taman kayak gitu Om. Nah, yang menarik di SD ini emang ada keluarga di Jakarta. Ada banyak Om. Ada keluarga. Iya, kakek saya dari Kolaka Utara. Kuliahnya di Jakarta. Berarti ada keluarga di sana. Berarti tinggal sama keluarga di Jakarta. Oh, saya orang Buton Om. Orang Buton? Iya, saya orang Lasalimu. Lasalimu. Iya. Di Kolaka Utara? Bapak tugas di sini dari 97. Berarti sudah lahir di sini. Saya lahir di Buton. Di Buton. Iya. 40 hari setelah lahir baru saya ke sini. Jadi kelahiran Buton. Jadi sebenarnya ini juga arti nama saya itu sebenarnya Isna Sulastia Rahma itu adalah Isna kan 2. Isnainin. Iya. Isna itu dua tempat yang dirahmati, Lasalimu dan Lasusua. Seandainya di situ lahir anak pertama Wahid. Jadi saya anak pertama. Anak pertama. Isna itu 2 tempat. Oh, 2 tempat. Lasalimu dan Lasusua. Oh iya. Nah, jadi mungkin Isna itu bukan anak pertama, anak bukan. kedua, tapi karena di situ Isna itu 2 tempat. Rahma. Lahir di Buton, terus 40 hari ke sini, hijrah ke sini. Iya, tinggal di sini. Dan sampai saat ini. Iya. Nah, mungkin itu juga nama adalah doa. Saya orang Lasalimu tapi bisa berkarir di Lasusua. Lasusua, betul. Nah, itu yang menarik. Bagaimana sih fight di ibu kota? Kita tahu bahwa kuliah di Jakarta itu tidak gampang. Yeah. Secara akademik kita banyak saingan. Iya, pasti. Nah, kita ini kan ya kita tidak kita bukan memandang remeh pendidikan dasar 9 tahun kemudian SMA yang ada di Kolaka Utara, tidak. Cuman istilahnya kalau kita sudah sampai ke sana, saingan kita itu ya seperti apa tahu sendiri gitu. Itu bagaimana bersaing di kampus secara akademik dan juga bertahan hidup. Survive. Ya, untuk survive apa nih dulu? Survive di pendidikan. Survive di pendidikan dulu. Oke, kalau di pendidikan ini lumayan banyak sekali ya Om pelajaran yang saya dapatkan. Menurut saya ketika kita kuliah itu bukan tentang IP, bukan tentang nilai bagus, tapi bagaimana kita belajar tentang kehidupan. Ini based on my experience ya Om, tentang pengalaman saya. Jadi ketika di kuliah itu saya banyak belajar bagaimana saya bisa bisa memperbaiki sikap-sikap saya yang masih childish, masih kanak-kanakan Om. Saya tuh anaknya sangat ambisius. Ini banyak saya dengar dari teman-teman kuliah saya pun. Saya tuh sangat ambisius, tapi ambisiusnya itu bisa bagus, tapi bisa jelek juga Om. Apalagi kalau misalnya di lingkungan kelompok. Nah, saya pernah gitu ditegur sama teman saya, namanya Maul. Maul, terima kasih, sampai sekarang saya masih ingat sekali sama tegurannya Maul. Kalau kita bisa ambisi, tapi ketika sudah melibatkan orang banyak, itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, saya dulu tuh seperti itu Om. Saya seperti itu. Akhirnya di kuliah saya belajar bahwa saya harus bisa memfilter gitu, mana yang saya bisa paksakan, mana yang bisa kita rembuk bareng-bareng. Itu. Kemudian di kuliah pun saya juga belajar untuk lebih dewasa gitu dalam menyikapi perbedaan dan lain segala macamnya. Kemudian yang tadi Om singgung, memang di sana itu persaingannya berat, tapi semakin kesini saya justru tidak terlalu berpikir ke akademik. Bukan maksudnya saya menyampingkan ya, tapi saya mempelajari hal baru dengan berorganisasi. Saya organisasi juga di kampus di BEM UNJ.
Di situ saya belajar untuk bagaimana memanage waktu, karena sebelumnya saya belum pernah ikut organisasi Om, belum pernah ikut organisasi, kemudian sekalinya masuk langsung BEM gitu, yang Om mungkin tahu ya, BEM itu sangat sibuk, sangat tertata gitu, dan saya harus masuk di situ. Saya belajar bagaimana memanage diri saya sendiri, bagaimana saya memimpin diri saya sendiri, memanage belanja. Saya lumayan orang yang nggak boros sih Om. Oh gitu. Iya, saya lumayan orang yang nggak boros. Ini juga. Di situnya tidak boros, tapi mungkin kiriman dari orang tua banyak. Enggak juga Om. Enggak juga. Orang tua saya kirim kalau misalnya saya minta. Tapi kalau enggak juga enggak. Ini ya Om, ini juga jadi cerita lucu. Teman-teman saya di sana itu kaget dengar uang bulanan saya 500.000. 500.000 tuh saya pikir 500.000 itu bisa saya sebulan itu kan 30 hari. Iya, betul. Sehari berarti 10.000 lah untuk makan. 200-nya itu bisa saya save untuk apa gitu. Jadi saya tuh ke kampus bawa bekal atau belanjanya 10.000 sehari. Tapi teman-teman saya juga menasihati bahwa jangan kayak gitulah gitu, takutnya malah ngaruh ke kesehatan kan. Tapi kalau misalnya untuk orang tua saya sendiri pun juga, kalau misalnya saya minta bakal dikirim gitu. Cuman saya sendiri yang ingin nggak mau boros. Akhirnya saya mencari cara gimana caranya supaya uang 500.000 itu cukup, tapi saya juga bisa belanja yang lain gitu. Nah, dengan cara saya kerja. Ya, saya kerja ya memanfaatkan apa yang saya punya. Saya bernyanyi. Kemudian saya pernah ikut di band Safaras. Band Safaras itu adalah band dari band Gambus. Yang saya tahu dari teman saya di Apnonku, Bang Fatur. Bang Fatur ini sangat support sekali sama bakat saya. Saya sangat bersyukur bisa ketemu sama Bang Fatur. Bang Fatur mohon izin disuruh nyanyi Estinya. Sekarang. Mungkin coba. Sekarang. Apa, Pak? Sekarang. Yang sering dinyanyikan. Yang sampai saat ini masih dikenang dan masih bisa masih bisa disuarakan. Saya nyanyi masih ini bisa saja. Dilantangkan, boleh. Waktu Bebas. Unjuk bakat di Apnonku. Boleh. Waktu itu saya nyanyi lagunya Raisa yang kali kedua. Raisa kali kedua. Hui. Ya. Kali kedua pada yang sama. Wajar. Keren suaranya. Iya, lewat lagu ini beliau langsung tanya saya, "Ti, mau nggak join di ini?" gitu. Jadi dari situ dari band Safaras itu dapat tambahan lumayan, dapat relasi baru. Dari relasi ini pun juga saya dapat kerjaan yang baru lagi. Lumayan. Tidak bisa bikin lumanyun gitu. tidak menyusahkan orang tua. Itu untuk di luar kampus. Yang di dalam kampus juga saya sering diundang untuk jadi gestar, pernah jadi pembicara, pernah jadi MC juga. Public speaker berarti ya. Amin. Amin. Kemudian dari situ biasanya kan kalau misalnya ngisi itu udah dikasih tahu ya, Kak, ini nggak ada budgetnya, cuman paling dikasih makan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting hari itu saya uang bisa. 500.000-nya tidak terganggu. Kalau itu udah di keep itu Pak. Itu di luar. Kalau di dalam kampus kan ya kita sama-sama tahu ya budget anak mahasiswa gitu. Jadi biasanya nggak ada dananya, tapi ada makan. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting hari itu saya ada ganjalan perut. Gitu. Saya tidak pernah mempermasalahkan budget gitu. Yang penting kesempatan dan bisa punya relasi yang banyak. Itu yang paling penting menurut saya. Keren. Amin. Jadi inspirasi itu bukan apa yang kita cetak secara akademik, apa yang kita mampu secara non akademik, tapi inspirasi itu terkadang lahir berjalan begitu saja. Kita mampu membawa diri. Esti mampu membawa diri di kampus, menjaga diri di kampus, kemudian karena merasa tidak apa yang dikirimkan ini
Esti merasa tidak cukup dan pantang untuk minta, Iya. akhirnya termotivasi untuk nyari tambahan yang arahnya positif. Amin. Nah, dari cerita itu yang menginspirasi. Amin, amin. Aplaus dulu lah buat Esti. Thank you. Terakhir harapannya buat kita semua nih, adik-adik. Harapannya yaitu seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita punya kesempatan, ketika kita diberikan kesempatan, ambil saja. Jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan salary-nya berapa, gajinya berapa gitu, akan dibayar berapa. Jangan pikirkan itu. Karena menurut saya yang paling penting adalah relasi. Ketika kita punya relasi yang luas, ketika kita bersilaturahmi ke orang banyak, itu akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain. Sama seperti saya di sini, saya mana tahu bahwa dengan saya sering menyanyi di Macawa, saya akan ada di podcast Kampung Anggrek. Masya Allah, ya kan Pak? Nah, dengan begitu itu contoh-contoh nyata dari saya. Saya nggak pernah kepikiran bahwa dengan mengenal orang-orang Macawa saya bisa ada di sini. Nah, jadi itu tadi, dengan kita mengambil kesempatan yang ada, itu akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi selama itu positif, ambil. Jangan pikirkan gaji, jangan pikirkan pendapatan. Tapi yang kita pikirkan adalah relasi dan silaturahmi ke orang banyak. Keren, terima kasih Esti. Iya, jadi memetik kalimat yang Esti sampaikan tadi, bahwa jangan memikirkan apa yang kita dapatkan di depan. Ya, ambil kesempatan itu untuk membuka kesempatan yang lainnya. Dengan mengambil kesempatan, mungkin akan banyak rezeki yang membuka kesempatan, membuka pintu-pintu yang lain. Membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Luar biasa. Selain cantik, menginspirasi. Amin. Oke, baik. Warga Kampung Anggrek, demikian bincang-bincang saya bersama dengan mahasiswi cantik, dan apa yang disampaikan sangat menginspirasi. Oke. Saya Om Jack, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.